pengendalian manajerial dalam prinsip syariah merujuk pada rangkaian prosedur dan praktik yang diterapkan untuk memastikan bahwa kegiatan manajerial dan operasional suatu organisasi sesuai dengan prinsip-prinsip hukum syariah. Berupa aspek hukum utama dalam sistem ini ialah satu, kepatuhan terhadap syariah, memanfaatkan semua aktivitas bisnis sesuai dengan hukum Islam, termasuk larangan riba, gharar, ketidakpastian dan masyir, perjudian. Dua, akuntabilitas dan transparansi, mengidentifikasi dan mengelola risiko yang mungkin bertentangan dengan prinsip syariah serta dampak sosial dan ekonomi dari keputusan manajerial. Tiga, partisipasi stakeholder, melibatkan semua pihak terkait termasuk pemegang saham dan masyarakat dalam proses pengembalian keputusan. Yang keempat, ada pengelolaan resiko, yaitu mengidentifikasi dan mengelola risiko yang mungkin bertentangan dengan prinsip syariah serta dampak sosial dan ekonomi dari keputusan masyarakat. Kemudian yang kelima, ada keadilan dan etika, yaitu menekankan pada praktik bisnis yang adil dan etis sesuai dengan nilai-nilai Islam. Yang keenam, tanggung jawab sosial yang mengintegrasikan tanggung jawab sosial dalam strategi perusahaan serta menciptakan dampak positif bagi masyarakat. Teknik evaluasi kinerja dalam prinsip syariah. Evaluasi kinerja syariah menilai seberapa baik seseorang atau organisasi mengikuti aturan Islam dalam bekerja. Caranya bisa dengan satu, mengukur dari berbagai sisi keuangan, kepuasan pelanggan, proses internal dan pengembangan diri. Balance scorecard, melihat kepatuhan syariah dan dampak sosial menggunakan matriks khusus. Juga menanyakan pendapat orang-orang melalui survei kepuasan. 4, memeriksa secara teratur, melakukan audit syariah. 5, melihat kontribusi pada masyarakat, menilai tanggung jawab sosial. 6, membuat ukuran khusus indeks kinerja syariah. 7, menetapkan target KPI yang sesuai dengan prinsip syariah. Intinya, evaluasi ini memastikan semua kegiatan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Indikator utama keberhasilan prinsip syariah. 1. Kepatuhan. Seberapa banyak aturan syariah diikuti dan seberapa sedikit pelanggarannya. 2. Kinerja keuangan. Keuntungan yang diperoleh tanpa melanggar aturan riba atau bunga. 3. Kepuasan pelanggan. Seberapa senang pelanggan dengan produk dan layanan syariah. 4. Dampak sosial. Berapa banyak kontribusi positif yang diberikan ke masyarakat. 5. Kesejahteraan karyawan. Seberapa adil dan baik perlakuan terhadap karyawan. 7. Inovasi. Berapa banyak produk baru yang sesuai syariah dan berhasil dimunculkan. 8. Pengelolaan risiko. Seberapa baik risiko yang terkait dengan syariah dikelola. Intinya, keberhasilan prinsip syariah dilihat dari sejauh mana nilai-nilai Islam diterapkan dalam semua aspek bisnis, mulai dari keuangan, produk, hingga dampak sosial. Teori-teori kepemimpinan menjelaskan bagaimana seseorang menjadi pemimpin yang efektif. Ada beberapa teori utama. Yang pertama, teori sifat, yaitu pemimpin itu lahir dengan sifat khusus. Dan yang kedua, teori perilaku, kepemimpinan bisa dipelajari dari tindakan. Dan ketiga, teori kontingensi, yaitu gaya kepemimpinan disesuaikan dengan situasi. Yang keempat, situasional, yaitu gaya kepemimpinan disesuaikan dengan kesiapan pengikut. Yang kelima, teori transaksional dan transformasional, yaitu membedakan kepemimpinan berdasarkan fokus pada pertukaran atau inspirasi. Intinya, tidak ada satu gaya kepemimpinan yang terbaik untuk semua situasi. Pemimpin yang sukses harus fleksibel dan mampu menyesuaikan gaya kepemimpinannya. Teori-teori motivasi dalam konteks bisnis syariah. Teori-teori motivasi dalam bisnis syariah menekankan pentingnya nilai-nilai Islam seperti keadilan, kejujuran, dan keberkahan dalam motivasi karyawan.
Beberapa teori yang relevan adalah: 1. Maslow, kebutuhan manusia disesuaikan dengan nilai-nilai Islam seperti akuntalisasi diri melalui ibadah. Yang kedua ada Herzberg, motivasi tidak hanya dari materi tapi juga dari makna pekerjaan dan kontribusi sosial. Yang ketiga adalah MC Cohen, prestasi hubungan sosial dan kepemimpinan yang bertanggung jawab menjadi motivasi. Yang keempat ada motivasi spiritual. Motivasi didorong oleh tujuan spiritual dan keberkahan dalam pekerjaan. Yang kelima ada keadilan Adams, keadilan dalam segala hal termasuk pembagian keuntungan dan peran sosial. Yang keenam ada teori tujuan. Tujuan harus jelas, menentang dan berlandaskan nilai-nilai Islam. Yang ketujuh ada kepuasan kerja Islami, kepuasan kerja yang terkait dengan kedamaian batin dan keberkahan. Yang kedelapan di keseimbangan hidup kerja, menyeimbangkan pekerjaan dengan ibadah dan keluarga. Intinya motivasi dalam bisnis syariah tidak hanya berfokus pada materi, tapi juga pada aspek spiritual, sosial, dan etika. Perusahaan syariah harus menciptakan lingkungan kerja yang mendukung pertumbuhan spiritual karyawan dan memberikan makna pada pekerjaan mereka. Langkah-langkah dalam pengambilan keputusan. 1. Mengidentifikasi suatu masalah, mengenali masalah yang terjadi pada kondisi tersebut. 2. Mengidentifikasi kriteria keputusan, kriteria yang mendefinisikan apa yang penting atau relevan dalam memecahkan suatu masalah. 3. Mengalokasikan bobot pada kriteria. Cara sederhananya adalah memberikan bobot pada kriteria yang paling penting dan kemudian memberikan bobot pada kriteria yang lain dengan cara menggunakan standar tersebut. 4. Mengembangkan alternatif dalam proses pembuatan keputusan, mengharuskan mengambil keputusan dengan menyusun daftar alternatif yang dapat memecahkan masalah. 5. Menganalisis alternatif. 6. Memilih sebuah alternatif, mencari sebuah alternatif terbaik. 7. Mengimplementasikan alternatif, menerapkan sebuah keputusan dalam suatu tindakan. 8. Mengevaluasi efektivitas keputusan. Proses pengambilan keputusan sesuai prinsip syariah. Proses pengambilan keputusan syariah. 1. Identifikasi masalah. Pastikan masalah tidak melanggar syariah. 2. Kumpulan informasi. Pastikan sumber informasi terpercaya dan tidak melanggar syariah. 3. Analisis alternatif. Pilih opsi yang paling bermanfaat dan tidak melanggar syariah. 4. Musyawarah. Berkonsultasi dengan ahli syariah. 5. Tawakal. Berserah diri pada keputusan Allah. Intinya, setiap keputusan harus sesuai dengan nilai-nilai Islam, memberikan manfaat dan tidak merugikan persahabatan. Proses pengambilan keputusan harus melibatkan pertimbangan yang matang dan melibatkan orang-orang yang kompeten dalam bidang syariah. Secara singkat, keputusan syariah itu harus benar, bermanfaat, dan berdasarkan konsultasi. Analisis risiko dalam keputusan syariah. Risiko halal haram. Pastikan keputusan yang tidak melibatkan aktivitas yang diharamkan seperti riba, barang, pasir, atau produk yang tidak halal lainnya. Risiko haram atau ketidakpastian. Hindari keputusan yang mengandung unsur ketidakpastian yang berlebihan. Misalnya dalam kontrak, syarat, dan ketentuannya harus jelas untuk menghindari kerugian yang tidak adil. Risiko reputasi. Keputusan yang harus memperhatikan dampaknya terhadap reputasi perusahaan atau individu, khususnya dalam menjaga citra sebagai entitas yang taat pada prinsip-prinsip Islam. Risiko keuangan. Risiko keuangan yang tidak sesuai dengan syariah seperti investasi yang tidak halal harus dihindari. Risiko ini termasuk volatilitas pasar dan ketidakpastian yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
Dampak keputusan, yang pertama ada dampak sosial. Keputusan yang sesuai syariah harus mempertimbangkan akan dampaknya terhadap masyarakat luas. Kemaslahatan umum harus diprioritaskan. Yang kedua ada dampak ekonomi. Keputusan syariah yang tepat akan mendorong distribusi kekayaan yang adil dan menghadiri eksploitasi pihak yang lebih lemah. Yang ketiga ada dampak lingkungan syariah, mendorong keseimbangan antar manusia dan alam. Keputusan harus mempertimbangkan dampak ekologis dan berkontribusi pada keberlanjutan lingkungan dengan mengikuti proses pengembalian. Keputusan berbasis syariah ini risiko dapat diminimalkan dan dampak positif terhadap individu, masyarakat, dan lingkungan dapat tercapai. Analisis risiko dalam pengambilan keputusan manajemen saat perusahaan mengambil keputusan. Penting untuk mempertimbangkan berbagai risiko yang mungkin terjadi. Risiko-risiko ini bisa dikategorikan menjadi: 1. Risiko operasional, masalah dalam produksi, pasokan, atau teknologi. Contoh, adopsi teknologi baru yang gagal. 2. Risiko keuangan, masalah terkait uang seperti likuiditas atau hutang. Contoh, perlu pinjaman besar untuk ekspansi. 3. Risiko pasar, perubahan di pasar seperti persaingan atau preferensi konsumen. Contoh, produk baru tidak diterima pasar. 4. Risiko reputasi, kerusakan nama baik perusahaan. Contoh, produk berkualitas buruk. 5. Risiko kepatuhan, pelanggaran hukum atau peraturan. Contoh, tidak memahami peraturan di negara lain. 6. Risiko sumber daya manusia, salah dengan karyawan seperti turnover atau konflik. Contoh, pemutusan hubungan kerja. 7. Risiko teknologi, masalah dengan teknologi baru. Contoh, sistem baru yang gagal berfungsi. Intinya, sebelum mengambil keputusan, perusahaan harus mempertimbangkan semua risiko yang mungkin terjadi agar bisa mengambil langkah antisipasi dan meminimaliskan dampak negatif. Dampak keputusan manajerial. Setiap keputusan yang diambil dalam bisnis bisa berdampak pada berbagai aspek. Dampaknya bisa positif atau negatif. Beberapa dampak utama yang perlu diperhatikan adalah: 1. Uang, pengaruh pada pendapatan, biaya, dan keuntungan perusahaan. 2. Karyawan, pengaruh pada motivasi, produktivitas, dan kepuasan karyawan. 3. Operasional, pengaruh pada proses kerja sehari-hari, efisiensi, dan fleksibilitas. 4. Pasar, pengaruh pada posisi perusahaan di pasar dan persepsi konsumen. 5. Lingkungan, pengaruh pada lingkungan fisik seperti polusi. 6. Reputasi, pengaruh pada citra perusahaan di mata publik. 7. Hukum, pengaruh pada kepatuhan terhadap peraturan. Intinya, setiap keputusan bisnis perlu dipertimbangkan secara matang karena dampaknya bisa luas dan jangka panjang. 3. Mengatasi risiko. Setelah menganalisis risiko, langkah selanjutnya adalah merumuskan strategi untuk mengurangi atau mengelola risiko tersebut. Misalnya, dengan pertama, menerapkan kontrol internal yang lebih ketat. Dan kedua, melakukan diversifikasi untuk mengurangi ketergantungan pada suatu sumber pendapatan. Yang ketiga, menggunakan asuransi untuk memitigasi risiko finansial tertentu. Dan yang terakhir, keempat, melakukan pelatihan kepada karyawan untuk menghadapi perubahan teknologi atau proses baru. Selanjutnya, 4. Evaluasi dalam pemantauan setelah keputusan diambil. Penting untuk terus memantau dampak dan risiko yang muncul. Hal ini memungkinkan perusahaan untuk merespon dengan cepat jika hasil yang diharapkan tidak tercapai atau jika muncul risiko baru. Dengan mempertimbangkan risiko dan dampak sebelum mengambil keputusan, perusahaan dapat membuat keputusan yang lebih tepat dan strategis, serta meminimalkan potensi dampak negatif yang dapat mempengaruhi operasional dan keberlangsungan bisnis.